Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana, NIM 702001119042. Saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Sel adalah unit fungsi terkecil dari makhluk hidup. Semua sel mempunyai 3 kesamaan, tidak peduli apapun jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dan lingkungannya. Sitoplasma adalah cairan seperti jeli dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel eukariotik yaitu sel yang memiliki organel, meliputi bagian inti dan bagian khusus lainnya. Sel eukariotik ini adalah sel yang lebih kompleks yang dapat ditemukan pada sel hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu sel prokariotik. Sel ini tidak memiliki nukleus dan mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung dalam inti sel. Sel ini selalu bersel satu atau uniseluler seperti bakteri. Yang selanjutnya yaitu organel. Organel berarti organ terkecil, yaitu bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Organel yang pertama yaitu inti sel, yang merupakan pusat kontrol sel. Inti sel atau nukleus mengandung DNA. DNA ini memerintahkan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Di dalam sel terdapat kromatin, yaitu bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus. Ketika DNA siap membelah, maka DNA memadat menjadi kromosom. Nukleus juga mengandung nukleolus, yaitu struktur tempat ribosom dibuat. Di luar inti, ribosom dan sisa organel dapat melayang bebas di sitoplasma, yaitu cairan seperti jeli, atau ribosom melekat pada retikulum endoplasma. Nah, ada 2 jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Perbedaannya yaitu retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom yang melekat padanya, dan pada retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma melalui vesikula kecil, di mana badan Golgi akan menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, lalu mereka dapat berubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain pada mereka seperti lipid atau karbohidrat. Nah, pada tumbuhan, vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di vakuola tambahan, yaitu vakuola sentral, berfungsi menyimpan air. Sel hewan di sel hewan ada organel lisosom, yaitu organel yang berfungsi sebagai pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah pada sel. Organel yang selanjutnya yaitu mitokondria, adalah organel pembangkit listrik untuk kedua sel hewan dan tumbuhan. Selama proses respirasi sel, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sementara sel mempertahankan bentuknya dengan menggunakan sitoskeleton, yaitu mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas, yaitu tempat terjadinya fotosintesis.
Kloroplas ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yaitu klorofil. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel di luar membran sel mereka sebagai pendukung bentuk dan pelindung dari sel tanaman. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ada beberapa struktur unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki. Yang pertama yaitu pada sel hewan misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia, yaitu rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkap untuk menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika batuk. Yang kedua yaitu flagela. Sebuah flagela yaitu seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela yaitu sel sperma. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.